Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Oke, di kesempatan kali ini ya, selain channel ini membahas tentang semua tutorial, kebanyakan tentang perbaikan HP, kemudian perbelanjaan, kemudian tentu saja include dengan cara penjualannya. Nah, sekarang masalah penjualan, kebetulan tempat saya masih sangat jauh ya dari keramaian, dari pusat kota. Kemudian belum punya tempat sendiri, masih nebeng di rumahnya kakak. Dan kemudian tentu saja ada satu media yang sangat menjanjikan ketika kita gunakan ya, yaitu Facebook. Karena sudah jarang orang pengguna HP yang tidak menggunakan Facebook untuk saat ini ya. Kalaupun ada ya mungkin hanya beberapa orang. Jadi kesempatan itulah yang saya gunakan untuk promosi ya. Nah, selain Facebook tentu saja media sosial yang lain seperti YouTube, mungkin IG, WhatsApp, mungkin bisa saja teman-teman gunakan. Tetapi khusus kali ini saya akan membahas tentang Facebook ya, berjualan di Facebook. Karena beberapa hari terakhir kebanyakan orang memposting mengeluh tentang adanya spam di sini. Saya kurang tahu ya. Ini akun Facebook saya. Teman-teman bisa cek di marketplace ya tentang jualan saya untuk membuktikan video ini ya, tentunya untuk membuktikan bahwa Facebook ini berjualan banyak di marketplace. Oke. Nah, di sini beberapa hari yang lalu sering sekali saya dapat status yang berkata bahwa Facebooknya kena spam dan tidak bisa berjualan ya. Nah, ini yang saya menjadi miris karena kebanyakan dari kita kurang paham apa itu spam dan segala macam. Nah, yang terjadi ada satu kasus yang dimaksud spam saya kurang paham tentunya ya. Yang jelas kasus beberapa hari terakhir ini ketika masuk di beranda tidak terupdate ya. Ini di sini ada keterangan 1 menit. Cuman di situ tidak terupdate karena hanya postingan lama saja yang bisa tampil di situ di halaman paling atas. Dan untuk mengatasinya tentunya kita tarik ke bawah sampai ada tanda ini ya, tanda panah yang bulat, kemudian kita lepas. Nah, dia akan terrefresh otomatis. Jika spam yang teman-teman maksudkan seperti itu, hanya membutuhkan seperti itu ya, hanya merefresh bagian Facebook saja tentunya. Tetapi jika spam yang dimaksud adalah tidak bisa berjualan atau memposting jualan, itu akan kita bahas ke depannya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, kita akan buka apa itu spam sebenarnya untuk meyakinkan ya. Kita akan share spam itu apa. Oke. Nah, kita akan buka dari sumber dari Wikipedia yang biasa saya gunakan ya untuk ini. Spam, stylish as spam. Waduh, bahasa Inggris ini ya, nggak bisa ngerti. Kita back dulu, mana Wikipedia yang Indonesia. Spam kita set lagi ya untuk lebih mendetail. Spam Facebook terbaru, yang paling baru aja. Spam di Facebook, pusat bantuan Facebook. Oke, langsung saja di Facebook ya. Jadi langsung ke sumbernya, yaitu sumber aplikasi. Yang termasuk spam antara lain menghubungi orang dengan konten atau permintaan yang tidak diinginkan, termasuk
pengiriman pesan massal, memposting tautan atau gambar di lini masa seseorang secara berlebihan, serta mengirim permintaan pertemanan kepada orang yang tidak Anda kenal secara pribadi. Nah, terkadang spam disebarkan melalui klik tautan jahat atau penginstalan perangkat lunak berbahaya. Di kesempatan lain, penipu mendapatkan akses akun Facebook orang-orang yang lantas digunakan untuk mengirim spam. Jika Anda mengklik suatu saat ternyata adalah spam, atau akun Anda membuat postingan acara atau halaman yang tidak diinginkan, coba langkah berikut. Oke, jadi spam yang dimaksudkan di sini oleh Facebook yaitu adanya postingan yang terkirim terus-menerus ya. Misalkan ada pihak-pihak yang menyepam dia punya postingan, misalkan dengan akun YouTube saya. Nah, saya buat Facebook seseorang menyepam ke mengirim ke Facebook dengan menyepam atau mengirim channel YouTube saya atau video YouTube saya secara terus-menerus. Kurang lebih yang saya tangkap seperti itu yang dimaksudkan Facebook di sini. Tetapi jika spam yang dimaksudkan teman-teman bukan seperti itu, mungkin teman-teman salah kaprah, dan silakan dibahas video ini ya. Untuk seputar masalah jualan, kita akan bahas secara detail, secara semuanya ya, menyeluruh bagaimana jualannya. Oke. Di sini kita masuk marketplace, kemudian ada logo orang di sebelah kanan atas, di sebelahnya kolom search ya. Kita klik, dan di sini ada menu Anda, kemudian ada profil, kotak masuk, lokasi, kemudian penawaran Anda. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penawaran saya ada sangat banyak teman-teman ya, dan alhamdulillahnya semua bisa approve atau bisa berjualan di Facebook. Teman-teman bisa lihat. Oke. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, yang saya tangkap beberapa sebelum ngetrennya spam ini, kata-kata spam ini muncul di dunia Facebook, yang saya tangkap itu banyak teman-teman yang tidak bisa memposting di Facebook ya, berjualan dengan Facebook. Nah, pengalaman saya pribadi, kenapa tidak bisa mengirim jualan di Facebook ini? Yang paling pertama mengenai kata kunci, riset kata kunci, kemudian dia berbicara algoritma ya, kurang lebih seperti ketika kita mengupload YouTube. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika teman-teman yang sudah memiliki YouTube, saya rasa tidak akan kesulitan ketika bermain Facebook ini, karena semua dari situ teman-teman ya. Berbicara mengenai algoritma YouTube atau apa ya, sistem dari YouTube, cara penguploadan YouTube kurang lebih sama persis dengan penguploadan cara penjualan di Facebook ini ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang biasa mengupload di beranda seperti ini ya, sekarang kan yang terakhir bisa dijadikan untuk berjualan di beranda ya, menjadikan kurang lebih postingan bisnis atau postingan jualan. Cuman settingnya saya lupa juga karena kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Cuma untuk lebih mudahnya, setiap jualan teman-teman bisa langsung masuk di sini ya, di marketplace. Di sini adalah marketplace adalah suatu tempat, suatu wadah yang sudah disediakan oleh Facebook ya, oleh Facebook memang untuk berjualan. Nah, kenapa di marketplace, kenapa bukan di grup-grup? Karena jika teman-teman memposting langsung di grup, otomatis akan ada di marketplace teman-teman ya. Sama saja. Jadi marketplace itu adalah tempat semua jualan maupun yang ada di beranda maupun di semua grup teman-teman itu pasti ada di marketplace ini. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah. Mungkin insya Allah saya akan bantu di komen, saya balas, atau mungkin saya bikinkan video berikutnya. Mudah-mudahan jelas. Untuk cukup sekian dari sini. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya, yang dimaksud kemarin dengan teman-teman yang sebagian tidak bisa memposting itu posisi
permasalahan ada di judul ya. Judul ketika mengupload. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. HP bekas, kemudian di atas ada HP Lenovo, kemudian ada anti gores, kemudian headset Bando, memory card, silikon, kemudian HP kome-kome, Samsung lipat baru. Padahal HP kome-kome dengan Samsung lipat ini sudah sama aja. Jadi permainan judul teman-teman ya. Jika teman-teman hari ini posting Samsung lipat baru Area Topoyo, besok posting lagi seperti itu, siangnya posting lagi, ya itu yang dimaksud menjual barang yang sama dalam satu waktu, atau menjual barang yang tidak ada. Biasanya Facebook seperti itu membacanya ya. Dia tidak menginginkan kita menjual berulang kali di dalam satu tempat. Kita bisa menjual berulang kali di beda tempat. Misalkan 1 marketplace, kemudian 2 beranda, ketiga grup A, 4 grup B, C, 5, kemudian 6 grup D, dan seterusnya sampai Z, bahkan sampai A1, A2, bahkan sampai A100 nggak ada masalah. Yang penting beda tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, masih bisa dilihat. Ini selalu masih ada chat masuk karena memang ini postingan ya. Teman-teman bisa lihat postingan kedua, HP bekas Area Topoyo, sama foto profilnya. Jadi permainan selain judul, foto dari masing-masing produk itu wajib ya, wajib untuk teman-teman isi. Ketika teman-teman menjual HP, ya foto HP-nya teman-teman. Ketika menjual baju, ya foto bajunya. Ketika menjual apa aja lah, yang jelas harus ada foto produk. Yang paling pertama, Facebook akan menilai itu dari algoritmanya, barang benar-benar ada, cocok atau tidak. Yang kedua, untuk menandai ya, ketika ada chat seperti ini, oh berarti orang cari HP ya, seperti itu kurang lebih. Jadi logo dari chat yang dikirimkan dari Messenger sudah bukan foto profil dari pengirim teman-teman ya. Jadi langsung foto dari produk kita. Foto dari produk yang kita jual menjadi foto dari Messenger ini ya, foto profil dari Messenger ini. Teman-teman bisa lihat di ini ya, yang saya putar-putar ini. Itu adalah HP bekas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang tidak di-approve ketika teman-teman sudah menjual silikon murah, kemudian menulis lagi silikon murah lagi yang sama dengan Area Topoyo dan harga yang sama misalkan. Nah, bagaimana jika harganya kita diskon kak? Nah, misalkan kan. Oke, kita bisa mengedit penawaran ketika barang dari salah satu postingan kita sudah habis ya, atau kita bisa edit di sini di harganya ketika harganya turun. Nah, di sini bisa diisi keterangan kurang lebih seperti itu. Tapi karena itu hanya contoh, jadi saya back lagi ya. Sini akan membahas postingan baru. Jadi untuk perawatannya atau bagaimana caranya nanti ke depannya, kita akan bahas di next video. Kalau ada teman-teman yang bertanya tentang itu ya, boleh komen di YouTube, di Facebook, di Messenger, bebas teman-teman. Kita sharing, berbagi pengetahuan ya. Bisa datang-datang ke rumah sambil ngopi-ngopi boleh. Nah, di sini kembali lagi ke pokok permasalahan. Agak lama ya pembahasan karena memang sangat banyak pembahasan di marketplace ini sebenarnya yang banyak teman-teman pertanyakan ya. Nah, di sini saya akan memposting headset ya. Ini promo headset Area Topoyo. Oke, yang paling bawah teman-teman bisa garis bawahi. Kemudian di atas juga ada headset lagi tadi. Nah, di sini ya. Headset Bando Area Topoyo. Jadi intinya dua postingan sesama headset tetapi beda jenis, tetapi bisa approve semua, bisa tayang semua di marketplace. Nah, kita akan bikin yang ketiga teman-teman ya, karena untuk headset ini sudah ada dua, kita akan bikin ketiga dan kita akan buktikan tentang perbedaan judul ini bisa di approve atau tidaknya. Kita akan bikin
Untuk selain kendaraan ya, selain kendaraan, kita bisa kita hapus dulu ya. Kita bisa klik yang paling atas buat penawaran. Ada yang di kolom paling atas buat penawaran. Kemudian ada beberapa opsi pilihan lagi dari buat tawaran baru ini. Ada barang, kendaraan, rumah dijual atau dikontrakan, kemudian pekerjaan. Jadi tolong pilih jenis-jenis apa yang teman-teman akan posting di sini, karena akan memudahkan pengisian atau penginputan untuk membuat detail ketika teman-teman berjualan di marketplace ini atau di Facebook ini, teman-teman ya. Oke, sampai di sini kita next, karena saya akan berjualan headset dan segala macam, itu masih termasuk kategori barang ya. Kalau kendaraan ada di nomor 2, kemudian rumah dan properti dan yang lain-lain, tanah mungkin ada di nomor 3, kemudian pekerjaan itu kurang lebih dari lowongan kerja mungkin ya, jasa kerja atau segala macam. Saya belum pernah untuk yang ke terakhir ini, cuman kalau yang 2 dengan 3 itu kurang lebih mirip. Jadi silakan teman-teman coba sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan silakan berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan oleh Om YouTube ya. Boleh. Nah, kita klik barang untuk melanjutkan ya, next. Nah, dimasuk di barang ini kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Ada di tambahkan foto di paling atas, kemudian judul, harga, kategori, kemudian keterangan, kemudian tanda, kemudian tawaran sebagai tersedia. Tawaran sebagai tersedia ini sudah otomatis ya, sebelum terjual nggak usah ditandai terjual. Tetapi jika teman-teman ingin membuat postingan baru, boleh ditandai terjual. Nanti akan dijelaskan lagi di next video lah, kalau masih ada pertanyaan tentang yang lain-lain. Oke, sekarang kita tambahkan foto ya. Kita carikan headset di bagian galeri kita ya, tentunya yang sudah disiapkan kurang lebih gak jauh. Oke, kita cari dulu, sabar karena ini banyak foto ya. Oke, kita cari dulu. Terlalu banyak jualan bro ya, jadi jualan nggak closing tapi tetap berjualan ya. Itu resiko dari jualan online ya, teman-teman. Jangan pernah menyerah untuk promosi. Bagaimana teknik kita saja untuk menangani itu. Oke. Headsetnya belum saya download ya untuk gambarnya. Yang lain nanti kita tambahkan ya. Intinya hanya contoh saja. Ini kemudian oke, udah habis. Kita klik selanjutnya. Setelah muncul gambar, nah tadi sudah ada dua judul ya. Kita bikin lagi. Ini salah satu. Yang satu salah bro, bukan gambar headset. Nanti kita akan tambahkan ya, kita akan edit. Intinya teman-teman siapkan semua gambar. Saya sini tadi hanya memberikan contoh ya, kan lupa untuk mendownload semua jenis-jenis headset karena masih banyak sebenarnya. Jenis-jenis headsetnya, cuman saya belum mendownload ya. Nah, setelah ada dua judul tadi, kita akan memposting headset yang ketiga di area yang sama, kemudian barang yang kurang lebih sama ya, sama-sama headset. Kemudian bagaimana caranya kita meloloskan ini. Oke. Jadi kita akan ketik kembali. Kita boleh bebas di sini, cuma usahakan yang sesuai dengan apa yang teman-teman akan jual ya. Headset tadi termurah sudah, kita bikin saja lagi seperti ini ya, nggak usah kencang-kencang karena nggak lengkap-lengkap amat ya. Jadi kita hajar mulai dari harga 15.000 misalkan. Oh, kebanyakan. Kita klik kategori.
karena kategori di sini ada banyak: komputer dan elektronik, ponsel, video game. Kemudian masih ada pilihan lain. Karena pilihan ponsel dan aksesoris sudah ada, maka saya akan pilih ponsel dan aksesoris. Kemudian kita pilih kondisi, kita klik baru karena ini headset baru. Kemudian kita tambah keterangan. Oke. Kurang lebih seperti ini. Saya nggak perlu bacakan ya, boleh teman-teman simak aja atau berkata-kata yang lain. Kemudian cara penulisan boleh berbeda dari ini, boleh huruf kecil semua, cuman saya lebih senang melihat penulisan seperti judul seperti ini. Setiap awal kata menggunakan huruf besar, yang nggak tahu kenapa. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sampai 100.000 sesuai kualitas dan harga. Boleh cek-cek langsung. Kemudian tulis alamat teman-teman. Langsung di kurang lebih seperti ini. Oke. Boleh teman-teman perhatikan lagi. Boleh tak ditambah lebih banyak lagi, semakin banyak keterangan semakin bagus ya. Boleh dijelaskan detailnya. Contoh detailnya seperti ini ya. Dari harga 100.000. Mulai dari Bluetooth, boleh dijelaskan jenis-jenisnya mungkin supaya menarik. Intinya bagaimana cara teman-teman menarik pelanggan Bluetooth sampai harga. Boleh begini mungkin sampai 100.000 sesuai kualitas dan harga. Boleh cek langsung di oke. Boleh teman-teman periksa lagi seperti ini kurang lebih. Kita klik selanjutnya. Nah, di menu setelah pengisian tadi ya, di marketplace kita akan posting hanya di marketplace atau di grup-grup. Nah, boleh teman-teman langsung kirim ke semua grup yang teman masuki. Yang jelas usahakan di grup di sekitar teman-teman berada, karena untuk memudahkan ketika ada pelanggan yang akan membeli ya. Jika teman-teman berada di Mamuju misalkan mengirim ke grup Palu atau Makassar, ya akan kesusahan bro ya. Bagaimana caranya membeli? Menggunakan kurir ya, minus di kurirnya misalkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bijaklah menggunakan grup di mana teman-teman memposting grup-grup yang ada di sekitar saja ya tentunya. Maksudnya itu akan memudahkan teman-teman. Untuk apa kita membalas chat pertanyaan yang banyak kemudian tidak jadi membeli? Untuk apa? Nggak ada gunanya bro. Oke. Kita next lagi. Intinya saya ada di Tokoyo, jadi kurang lebih seperti itu. Kita pilih semua grup yang ada di Tokoyo. Oke, mudah-mudahan adminnya nggak marah ya. Kita bikin ribut lagi grupnya. Kita cari rezeki Pak admin ya.
admin yang terhormat, semoga sehat selalu. Yang sudah bersedia membuatkan forum di mana kita bisa berdagang di sini. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang berada di Mamuju Tengah, sekitaran Topoyo, boleh masuk di grup saya, boleh di komentar, nanti saya berikan link grup Facebook jual belinya, boleh dicek-cek ya. Anggota belum banyak karena belum lama di bidang ini, jadi sama-sama kita bangun. Oke. Setelah teman-teman bisa perhatikan di bawah, terbitkan tawaran Anda di 16 place. Maksudnya 16 place itu adalah 16 grup. Nah, di sini masih bisa ditambah ya. Kemarin hanya 10, sekarang sudah banyak ya, teman-teman. Bisa 18. Mungkin bisa lebih lagi. Kita cek dulu. Sudah nggak ada ya grup Topoyo udah nggak ada ya, teman-teman ya. Semua grup sudah grup di luar, nggak apa-apa. Kita klik terbitkan setelah itu. Nah, setelah diterbitkan, maka postingan kita nggak langsung di-approve, nggak langsung diterima. Tawaran ini sedang ditinjau. Ada keterangannya di bawah ya. Tawaran ini sedang ditinjau. Jadi, disinilah proses kenapa judul ini fungsi. Kenapa judul ini berfungsi, deskripsi ini berfungsi, harga. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Karena setelah semua form kita isi untuk berjualan, ternyata masih ada proses yang ditinjau oleh tim Facebook. Jadi bukan YouTube aja yang ditinjau untuk postingan, untuk monetize, tetapi ternyata jualan juga ditinjau, karena memang ini sudah bagian dari Facebook ya. Kebanyakan sekarang penjual online ya dibanding yang beli online. Lebih banyak yang jualan dibanding yang beli. Oke. Jadi semangat aja, gimana cara kita untuk mengakali ini ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang rajin posting closingan, alhamdulillah aku ini segala macam ya nggak apa-apa. Cuman itu suatu ajang untuk pamer, teman-teman ya. Jadi kalau bisa dikurangin, karena itu untuk nama baik Facebook teman-teman sendiri. Itu yang paling pertama. Karena marketplace itu sudah memiliki cara sendiri untuk bagaimana menilai Anda secepat itu atau selambat itu untuk berjualan ya. Kalau saya tipe Facebook yang tidak pernah laku ya berjualan, karena saya bermain dari deskripsi tipe ya. Kecuali ini yang Lenovo ini, memang kalau laku langsung saya tandai terjual, karena memang dia sendiri untuk berjualan. Tetapi seperti HP bekas kemudian headset, itu nggak bakal habis, bro. Habis ya beli lagi, habis datangkan lagi gitu. Jadi selama saya masih hidup, postingan saya kalau untuk barangnya laku, alhamdulillah ada rezeki. Bukan maksud saya jualan saya nggak laku ya. Cuman di mata Facebook jualan saya nggak ada yang laku, karena postingan dari kapan ini ya? Kita bisa lihat di sini. Postingan dari nggak ada tanggalnya, cuma 7 hari terakhir doang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya bermain list dari masing-masing tipe yang ada. Nah, di sini agak lambat ya approve-nya, mungkin karena item ketiga. Jadi untuk teman-teman yang sering berjualan di marketplace di Facebook ya, tentunya usahakan ketika teman-teman menjual jualan teman-teman, ketika memiliki judul yang sama, tandai terjual dulu untuk yang postingan lama, kemudian teman-teman posting lagi. Tetapi karena ini contoh ya, mungkin yang dimaksud spam oleh teman-teman nggak approve ini dari marketplace, mungkin ini saya juga kurang tahu. Yang orang komen, orang bikin status Facebook saya spam, nggak bisa tampil ke beranda orang, kemudian minta up 10 kali. Yang spam bukan ente, bro.
Yang spam nantinya malah yang komen up 10 kali, karena up 10 kali di berandanya teman-teman yang satu, up lagi di teman yang satu, ya lama-lama dia udah nggak bisa komen gitu. Karena spam itu berkomentar secara massal dengan komentar yang sama, kecuali komentar up yang satu UP, yang satu UPP, yang satu UUP, yang satu lagi UUPP, yang satu, pokoknya seterusnya dengan ejaan yang berbeda, maka itu nggak akan terhitung spam. Biar 7.000, 8.000, 9.000, sekeriting-keritingnya jarinya teman-teman aja ngetik, nggak bakal ke spam. Tetapi jika up-nya UP 2 huruf dan semua ini ya, semua komen up semua, ya udah, siap-siap aja, Anda nggak bakal bisa komen ya, karena udah kejadian ya. Jadi makanya saya bisa berbicara seperti itu. Oke, ini sudah ada selamat, sudah membuat tawaran baru, coba tawarkan barang lain. Oke, kita back. Nah, katanya selamat, kita hapus dulu. Tapi kita masih, ini ya teman-teman bisa lihat sudah aktif postingan saya. Bisa terlengkap Aretopo ya. Sudah seperti ini. Jadi di sini sudah terlengkap katanya, tapi nggak lengkap-lengkap amat, bro. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah aktif semua. Semoga bermanfaat tentunya untuk penjual-penjual online yang ada di Indonesia. Tentunya semangat terus, bangun usaha Anda, bangun usaha kita sama-sama. Semoga sukses. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.